Oke, puji nama Tuhan. Ya, saudaraku sekalian, kita bersyukur bahwa ya kita punya Tuhan yang sungguh luar biasa. Haleluya. Mari, saudaraku sekalian, kita akan melanjutkan firman Tuhan. Ya, di poin yang kedua, minggu lalu kita berbicara bagaimana kita menjadi manusia yang rohani. Dan kita tahu bahwa menjadi manusia yang rohani merupakan satu hal yang sangat amat luar biasa. Amin. Saya awali dengan sebuah cerita yang sangat penting. Ada seorang pendeta muda. Suatu hari dia akan diutus ya ke kota London di Inggris untuk melayani Tuhan. Dan pada saat itu pendeta muda ini memutuskan untuk memakai transportasi yang sederhana pada waktu itu, yaitu dia memakai bus. Dan pada waktu dia naik bus, dia bayar, lalu dia kemudian duduk di kursinya. Begitu dia duduk, dia melihat uang kembalian. Ini pendeta muda menyadari ada satu hal. Itu supir memberikan kembalian lebih 20 sen. Ya. Dan ketika dia duduk, ini pendeta muda mempertimbangkan apa yang harus dia lakukan. Dia berpikir bahwa, wah ini salah nih. Kalau aku menyimpan uang ini, salah, nggak boleh. Lalu kemudian dia berpikir, hanya 20 sen, uang kecil. Ya, saya rasa tidak apa-apa saya simpan. Toh mungkin supirnya juga tidak memperhitungkan atau tidak memusingkan. Saudaraku sekalian, singkat cerita, busnya kemudian sampai dan berhenti tiba ya di tempat di mana dia harus turun. Pendeta muda ini turun. Tapi ketika sampai di pintu, dia berhenti dan dia berkata kepada supir. Dia berkata, "Pak, tadi Bapak memberikan aku kembalian ada lebih 20 sen." Kemudian supir itu melihat si pendeta muda itu, ya, dia tahu itu pendeta muda karena dari pakaiannya ada satu putih-putih di sini. Ya, dia tahu itu pendeta dan dia sudah dapat kabar dan dia berkata demikian. "Bapak kan pendeta yang akan jadi gembala di area sini kan?" Itu pendeta berkata, "Oh iya." Dia berkata, "Saya dan keluarga mempertimbangkan dalam beberapa hari ini bahwa kami akan beribadah di gereja Bapak. Tadi saya sengaja memberi kembalian lebih 20 sen. Karena saya mau melihat apa yang Bapak lakukan dengan 20 sen itu." Saudaraku sekalian, pendeta muda ini turun dengan lutut gemetar. Dan di tiang lampu yang paling dekat, dia kemudian bersandar di lampu tersebut. Dan dia berkata demikian, hampir saya menjual Yesus dengan 20 sen. Hampir saya menjual kekristenan dengan 20 sen. Saudaraku sekalian, ini cerita yang sangat sederhana. Ya, tetapi ya kita mungkin mengetahui bahwa ada pengaruh dari tindakan kita terhadap orang lain. Kadang saudaraku sekalian, kita bisa menjadi satu-satunya Alkitab yang akan dibaca oleh orang-orang di sekitar kita. Atau kita adalah satu-satunya kekristenan yang akan mereka lihat. Mari, biarkan mereka membaca Yesus dari hidup kita. Biarkan mereka membaca tentang kasih-Nya, tentang cintanya, tentang anugerahnya, tentang berkatnya dari kehidupan kita. Amin. Seringkali kita sebagai orang Kristen, kita mungkin tanpa menyadari atau tanpa kita sadari, kita menjual integritas kita. Kita menjual kekristenan kita dengan harga yang sangat murah. Pernahkah kita renungkan
Bagaimana seandainya kalau kita memang adalah kitab satu-satunya atau satu-satunya Alkitab yang orang lain ya di sekitar kita akan baca. Atau mungkin kita adalah satu-satunya contoh atau teladan yang akan dilihat oleh orang-orang yang belum percaya atau belum mengenal Tuhan Yesus. Saudaraku sekalian, kira-kira ketika kita mengalami masalah ya atau kita punya masalah di lingkungan kita, yaitu di perusahaan kita, di tempat kerja kita, di keluarga kita, di pelayanan kita. Kira-kira bagaimana kita bersikap, bereaksi terhadap sesuatu yang sedang terjadi? Apakah kita tiba-tiba kita ngamuk, kita marah, ya, kita ngomel, kita ngegerutu, ya, atau kita jengkel? Atau sebaliknya, kita bersikap sabar, ramah, tetap penuh kasih, lemah lembut. Saudaraku sekalian, coba kita pikir dan renungkan. Kira-kira hari ini di dalam kehidupan kita, apakah hidup kita telah menjadi teladan bagi orang lain? Apakah kira-kira hidup kita itu mencerminkan ya Kristus di dunia ini? Kadang tanpa kita sadari, kita punya perilaku, kita punya sikap dalam berperilaku, dalam berkata-kata, setiap hari itu dilihat oleh banyak orang. Dan dari apa yang mereka lihat, mereka akan menilai orang Kristen itu seperti apa, anak Tuhan itu seperti apa. Saudaraku sekalian, suka tidak suka, ketika orang mengenal kita sebagai orang Kristen, mereka akan melihat hidup kita. Dan setiap perilaku, setiap tindakan kita, mereka akan menilai. Anda setuju atau tidak, Anda suka atau tidak, mereka tetap akan menilai. Dan jika mereka mendapati ternyata sikap kita nggak jauh beda dengan mereka, saudaraku sekalian, bagaimana kita bisa jadi berkat untuk mereka? Bagaimana kita bisa memenangkan mereka bagi Kristus kalau kita nggak ada bedanya dengan mereka? Saudaraku sekalian, saat ada persoalan ya muncul, saat di hadapan kita ada masalah. Coba, saudaraku sekalian, sebelum saudara mengambil keputusan dan bertindak, coba saudara berpikir, what will Jesus do? Apa yang Yesus akan lakukan kalau dia di posisi saya? Karena ketika kita menyadari bahwa hidup kita itu penting dan hidup kita itu adalah sesuatu yang bisa dilihat dan terlihat dan dilihat oleh orang-orang sekitar kita, maka kita perlu membayangkan setiap kali kita bertindak, orang akan memberi penilaian. Oleh sebab itu ketika Anda sedang marah, Anda sedang kesal, Anda sedang kecewa, ya, sebelum Anda bereaksi, coba ingat, apa yang Yesus akan lakukan kalau dia di posisi saya? Kita perlu bisa selalu berpikir demikian agar ya tindakan kita, perbuatan kita itu bisa benar di hadapan Tuhan, benar di hadapan manusia. Ya. Saudaraku sekalian, kalau kita selalu mengingat akan hal ini, maka hidup kita itu pasti bisa jadi suratan terbuka. Ya, sebuah kitab yang hidup yang akan memberkati, mengubahkan begitu banyak orang ketika mereka membacanya. Amin. Mari saudaraku sekalian kita berjuang untuk menjadi manusia yang rohani. Ya, apabila kita adalah manusia yang rohani, maka buah kehidupan kita, yaitu karakter dan sifat rohani kita, itu akan mengalir, itu akan memancar dimanapun kita berada dan akan kita bawa kemanapun kita pergi. Ya, jadi saudaraku sekalian, ketika orang-orang melihat buah kehidupan kita, maka mereka akan mengakui, ya, dan mereka akan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang benar,
Amin. Jadi saudaraku sekalian, penting bagi kita untuk menjadi manusia rohani. Minggu lalu kita belajar ya bahwa ya untuk menjadi manusia yang rohani, maka maksudnya kita tidak boleh kelihatan rohani secara lahiriah. Jadi minggu ini saya mengajak saudara untuk melihat poin yang kedua, yaitu manusia yang rohani dalam arti kata yang sesungguhnya. Poin yang kedua, manusia yang rohani itu selalu mengejar perkara rohani. Oke? Jadi poin pertama, manusia rohani bukan terlihat rohani secara lahiriah, dan minggu ini kita akan kembali belajar manusia rohani selalu mengejar perkara rohani. Daniel pasal yang ke-6 ayat 11 bagian B. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Perhatikan, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Garis bawahi, seperti yang biasa dilakukannya. Seperti yang biasa dilakukannya. Saudaraku sekalian, banyak sekali orang Kristen mencari Tuhan semata-mata karena mereka berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan mereka sehari-hari. Saudaraku sekalian, dengan kata lain, banyak sekali orang mencari Tuhan karena ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Contoh, kesembuhan, berkat atas usaha, berkat atas karir, kemudian mungkin kebahagiaan, mungkin jodoh, mungkin kesuksesan, dan lain sebagainya. Perhatikan, kalau hal-hal di atas itu dicari oleh orang-orang Kristen, maka saya katakan bahwa apa yang Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 26 itu sangat amat benar. Karena Yesus berkata, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan dan kamu kenyang. Saudaraku sekalian, kalau kita mencari Tuhan hanya demi kepentingan jasmani atau demi kepentingan kebutuhan jasmani kita, berarti kita menganggap Tuhan itu adalah penyedia kebutuhan jasmani kita. Dan kalau itu terjadi, saya mau katakan, kita itu bukanlah manusia yang rohani. Sebab pikiran kita itu masih tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Nah saudaraku sekalian, hari ini saya rindu sekali Anda mengerti dengan jelas bahwa hari ini kita menjadi orang Kristen, kita dipanggil, kita diselamatkan untuk menjadi orang percaya. Kita punya 2 sasaran yang sangat penting yang harus bisa kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Jadi ini yang saudara harus mengerti dengan baik. Hari ini apa tujuan Tuhan? Mengapa Tuhan menyelamatkan saya dari sekian banyak orang? Kenapa Tuhan itu memilih saya? Nah saudaraku sekalian, Tuhan punya tujuan yang sangat amat jelas, dan kita juga perlu mengerti setelah saya menjadi orang Kristen, sasaran hidup saya sebagai orang Kristen yang utama itu apa? Saudaraku sekalian, sasaran utama kita menjadi orang Kristen bukan agar kita menjadi orang yang terkenal. Bukan kita menjadi orang yang kaya, bukan. Sasaran kita yang sangat utama ada 2, saudaraku. Yang pertama adalah menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam kitab Roma 8:29, saya bacakan untuk Anda. Kitab Roma 8:29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi hari ini saudaraku, Anda dan saya, kita adalah orang yang Tuhan pilih dan Tuhan tentukan. Untuk apa? Bukan untuk sekedar menikmati hidup. Bukan untuk sekedar menjadi orang yang diberkati, bukan. Tapi Anda dan saya dipilih dan ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ini hal yang saudara dan saya perlu mengerti. Kalau saudara sudah mengerti, maka ini harus menjadi satu target. Ini harus menjadi sasaran hidup kita. Yaitu bahwa saya harus bisa menjadi serupa dengan Kristus. Nah ini penting. Banyak orang Kristen tidak mengerti bahwa sasaran hidup mereka sesungguhnya itu apa.
Banyak orang Kristen menjadikan Tuhan itu sebagai penyedia kebutuhan jasmani mereka. Dan saya mau katakan itu satu kesalahan. Kalau selama ini Anda hidup dan Anda berpikir bahwa Tuhan itu adalah kayak supermarket. Saya butuh apa, semua ada di sana. Ya, tinggal saya ke sana, lalu saya datang dan saya lihat apa yang saya perlukan, saya ambil, saya minta. Saudaraku sekalian, Tuhan itu bukan seperti demikian. Ya, Anda diselamatkan, ya, Anda dipilih, Anda ditetapkan oleh Tuhan dengan tujuan jelas sekali. Itu Anda serupa dengan Dia. Saudaraku sekalian, saya percaya setiap orang tua, setiap yang telah menikah, ketika Anda mendapati, waduh, anggap aja pasangan muda, ketika ya, Anda mendapati istri Anda itu hamil. Contoh, saudaraku sekalian, ya, ketika anakmu dilahirkan, datang keluarga, family, teman-teman, dan berkata, waduh, anaknya, persis ya sama mamanya, atau adik, persis sama bapaknya. Kita senang, dan kita merasa, ya, sudah sewajarnya anak saya. Bahkan kita sebagai orang tua kita rindu, kita pingin kalau anak kita yang lahir ya paling gak bisa mirip kita. Setiap orang tua pingin rindu kalau anaknya itu ya seperti dia, mirip. Akan senang, akan bangga. Sama saudaraku. Ini yang Tuhan inginkan. Dia memilih kita, dia menyelamatkan kita. Adalah agar kita bisa serupa dengan Dia. Yesus mati bagi kita di atas kayu salib. Dia bayar harga agar Anda dan saya mendapatkan bagian yang terbaik di dalam Dia. Dan yang Dia inginkan adalah ketika kita telah menjadi miliknya dan kita disebut sebagai anak Allah, Tuhan mau semakin hari kita bisa semakin serupa dengan Dia. Semakin hari hidup kita itu semakin mirip dengan Dia. Ini adalah sasaran utama Anda dan saya menjadi orang Kristen. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ketika kita mengerti hal yang benar di dalam kehidupan kita, maka kita akan berjalan ke arah yang benar. Kita akan melakukan hal yang benar dan kita akan mendapatkan ya, hal yang benar. Itu penting. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, perhatikan ini sasaran pertama. Sasaran yang kedua, ya, hidup kita sebagai orang Kristen adalah mencapai kedewasaan rohani yang penuh. Kitab Efesus 4:13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini sasaran kedua. Saudaraku sekalian, Tuhan mau kita bisa menjadi dewasa rohani. Saya akan bahas di poin ketiga nanti. Ya. Tuhan mau supaya kita menjadi orang Kristen yang semakin hari, ya, bukan semakin mundur, tapi semakin maju. Semakin hari sebagai orang Kristen kita bisa semakin bertumbuh, bukan semakin mundur. Tuhan menginginkan kita sebagai orang Kristen semakin hari semakin dewasa, semakin mengerti kebenaran, semakin kuat, tidak mudah jatuh, tidak mudah salah, tidak mudah berdosa. Itu yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, Tuhan mau kita menjadi dewasa supaya kita bisa mengerti banyak dan bisa bertanggung jawab dalam banyak hal. Supaya kita semakin mengerti kebenaran. Karena itu saudaraku sekalian, Anda perlu mengerti bahwa sebagai orang Kristen ini sasaran yang sangat penting. Kita jangan membalikkan ya, atau kita salah kaprah. Hari ini banyak sekali orang Kristen mengejar perkara-perkara duniawi, mengejar perkara-perkara jasmani. Memang kita tidak pernah bisa dipisahkan dari perkara-perkara jasmani dalam hidup ini. Nggak bisa saudaraku. Tetapi kalau kita kembali kepada Alkitab,
Di mana sebagai orang Kristen kita mesti hidup dengan sumber hidup kita adalah Alkitab. Maka saya percaya hidup kita pasti akan menerima dan mengalami kuasa berkat Tuhan yang luar biasa. Alkitab mengajarkan pada kita demikian. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Injil Matius pasal 6:33. Matius 6:33 dengan jelas berkata, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semua yang kita butuhkan. Kita butuh mobil, kita butuh rumah, kita butuh usaha, kita butuh masa depan. Kita butuh pasangan hidup, apapun yang kita butuhkan, Alkitab bilang akan ditambahkan. Tetapi jangan salah langkah. Yang Alkitab mau dulu ya, firman Tuhan katakan cari dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu kehendak Tuhan. Cari dahulu tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, cari dahulu hidup yang benar, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita sudah lakukan, kita sudah dapatkan, maka semua yang kita butuhkan Tuhan akan tambahkan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, saudaraku. Tuhan tahu Anda butuh uang, Tuhan tahu Anda butuh hidup yang baik, Tuhan tahu Anda butuh pasangan hidup, Tuhan tahu Anda butuh anak. Tuhan tahu semua yang kau butuhkan, Tuhan tahu engkau butuh kesembuhan, engkau butuh pemulihan, engkau butuh pertolongan, Tuhan tahu. Dan Tuhan berjanji semua akan ditambahkan. Tetapi jangan lupakan apa yang Tuhan tetapkan terlebih dahulu. Cari dahulu kerajaan Allah. Saudaraku sekalian, oleh sebab itu ya penting Anda mengerti untuk menjadi manusia yang rohani. Karena manusia yang rohani itu mengerti apa yang harus dia lakukan. Kedua hal ini, kedua sasaran ini, saudaraku sekalian perhatikan. Itu bisa kita capai atau tercapai di dalam kehidupan kita apabila kita membangun hidup kita menjadi manusia yang rohani. Karena sebagai manusia yang rohani, kebutuhan terbesar di dalam hidup kita itu adalah ya perkara-perkara rohani. Ya, sebagai manusia rohani, kebutuhan terbesar dalam hidup kita haruslah perkara-perkara rohani. Dan saya mau katakan, apabila ya saudara adalah manusia rohani, sedangkan kebutuhan saudara yang terbesar ada jasmani, maka itu adalah sebuah kesalahan. Kalau hari ini kebutuhan saudara yang terbesar adalah perkara jasmani, perkara-perkara duniawi, maka Anda adalah manusia duniawi, bukan manusia rohani. Karena kalau Anda berkata, aku manusia rohani, maka saya percaya kebutuhan terbesar di dalam hidup saudara adalah perkara-perkara rohani. Kerinduan saudara adalah perkara-perkara rohani. Dan saudara akan berpikir bagaimana caranya memenuhi kebutuhan saudara dalam perkara rohani dengan berbagai cara. Ini hal yang saya rindu saudara mengerti. Apa yang saya sampaikan, saya berharap menjadi sebuah perbandingan dan Anda boleh mulai memeriksa hidup saudara. Kalau saudara mendapati, saya orang Kristen, ya, saya adalah manusia rohani, tetapi hari ini yang saudara isi dalam hidup saudara perkara-perkara duniawi, yang saudara kejar perkara-perkara duniawi. Yang saudara rindukan itu perkara-perkara duniawi. Saya mau katakan itu kesalahan. Saudara mungkin salah langkah. Saudara mungkin salah arah. Dan saudara perlu memperbaikinya. Amin saudaraku. Saudara harus memperbaikinya kalau memang itu yang terjadi dengan saudara. Saudara manusia rohani. Saudara berkata aku manusia rohani. Tetapi yang saudara kejar perkara duniawi. Saudara perlu memperbaikinya karena ada yang salah. Ini penting sekali. Nah, saudaraku sekalian, perhatikan. Manusia rohani pasti dia punya hidup firman yang benar. Artinya, manusia rohani ya itu akan rajin membaca Alkitab, bukan sekedar baca saudaraku, tapi dia akan memperhatikan, merenungkan apa kata firman.
Hari ini banyak sekali orang Kristen itu membaca Alkitab seperti baca buku pelajaran gitu loh. Atau membaca, begitu dia baca-baca begitu selesai, udah baca Alkitab loh. Udah selesaikan. Target gua hari ini 2 pasal, wah selesai loh. Kenapa? Ya selesailah karena dia baca kayak kejar target aja. Ya, saudaraku sekalian. Tuhan tidak mau kita membaca Alkitab. Tuhan mau kita bersekutu dengan Dia di dalam firman-Nya. Saudaraku sekalian, Tuhan mau melalui apa yang Dia katakan di dalam firman-Nya itu menjadi berkat bagi kita. Oleh sebab itu Tuhan mau kita baca, renungkan, dan lihat apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya untuk kita. Setelah kita tahu apa yang Tuhan katakan, kita percayai. Kalau kita sudah percayai, kita lakukan. Ya, dan kuasa Tuhan baru akan memenuhi hidup kita. Kuasa Tuhan baru akan datang dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, manusia yang rohani, ya, dia pasti punya kehidupan firman yang baik. Artinya apa? Artinya dia tidak pernah akan melalaikan firman Tuhan. Ketika mendengar firman Tuhan, dia akan mendengar firman Tuhan dengan baik. Dia akan mengingatnya dengan baik. Dan dia akan bertekad membiarkan itu firman mengubah hidupnya. Amin. Manusia yang rohani, selain dia punya kehidupan firman yang benar, maka dia juga punya kehidupan doa yang baik. Artinya apa? Artinya dia tidak on off dalam berdoa. Ada banyak orang Kristen, hari ini berdoa, besok enggak. Hari ini berdoa, 2 hari lagi baru berdoa. Hari ini berdoa, 1 minggu kemudian baru berdoa. Dan banyak sekali orang Kristen berdoa 1 minggu sekali. Seperti yang saya pernah katakan. Kapan? Waktu gereja. Hari Minggu baru dia berdoa. Kenapa? Kan hari Minggu ke gereja. Ya. Tapi ada yang jauh lebih baik. Satu hari minimal dia berdoa 3 kali sampai 4 kali. Bahkan ada yang cukup rohani, berdoa 5 kali, bangun tidur, sarapan, makan siang. Kalau ada tambahan snack, kalau enggak makan sore, tidur 6 kali. Lumayan saudaraku, doa doang. Saudaraku sekalian, berapa banyak orang Kristen tidak berdoa? Banyak. Banyak orang Kristen tidak berdoa. Dan mereka selalu percaya Tuhan mengerti dia. Karena mereka selalu ingat lagu, dia mengerti. Ya, tidak berdoa Tuhan mengerti. Kenapa? Wah capek liau. Wah gue telat liau. Saudaraku sekalian. Apakah kita mau jadi orang Kristen seperti ini? Berdoa sekedarnya. Ya, berdoa sesempatnya. Kita mau jadi orang Kristen kayak apa? Kapan kita akan menjadi manusia rohani? Kalau memang kehidupan doa kita seperti ini. Saudaraku sekalian, kita berdoa, kita berharap Tuhan memberkati kita luar biasa. Permisi tanya, sudah layak atau belum Anda minta Tuhan memberkati Anda dengan kehidupan doa seperti ini, dengan kehidupan firman seperti ini. Bukan Tuhan tidak memberkati, tapi mari kita belajar sadar diri. Coba tanya, layak gak gue minta Tuhan memberkati gue? Kalau kita hidup di hadapan Tuhan gak benar. Bukan Tuhan gak mau memberkati. Bukan Anda minta, Tuhan gak mau kasih. Bukan. Tapi sudah layak belum engkau minta. Manusia yang rohani itu pasti punya kehidupan ibadah yang sungguh-sungguh. Kenapa dikatakan ibadah yang sungguh-sungguh? Karena banyak orang Kristen ibadah sekedarnya. Seorang manusia yang rohani, dia pasti punya kehidupan pelayanan bertumbuh. Ya. Saudaraku sekalian, ketika kita berbicara tentang manusia yang rohani, manusia yang mengejar perkara-perkara rohani, dia adalah seorang manusia yang setia membangun hubungannya dengan Tuhan. Manusia yang rohani itu kan setia membangun kehidupan rohaninya. Artinya apa? Artinya dia adalah manusia yang tidak pernah akan absen membaca firman, absen berdoa, ya, absen beribadah, dan tidak pernah absen terlibat di dalam berbagai aktivitas pelayanan ada. Kembali kepada Daniel 6 ayat 11b. Ya, perhatikan firman Tuhan berkata begini. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa dan memuji Allahnya. Perhatikan, seperti yang biasa dilakukannya. Saudaraku sekalian,
Daniel ya berdoa bukan pada saat Raja Babel Darius mengeluarkan ultimatum bahwa semua orang tidak boleh beribadah kepada Tuhannya lagi. Walaupun ini ayat tercatat setelah Darius mengeluarkan ultimatum. Alkitab mengatakan dengan luar biasa ya bahwa apapun yang Daniel lakukan itu adalah seperti yang biasa dia lakukan. Artinya ini adalah hidup Daniel. Dia adalah orang-orang yang selalu mencari Tuhan. Dia adalah orang-orang yang setiap hari berdoa, berlutut memuji Tuhan. Dia adalah orang yang setiap hari bersekutu sama Tuhan. Jadi sebelum Darius mengeluarkan ultimatum, semua orang tidak boleh menyembah Tuhannya, Daniel juga sudah berdoa, sudah bangun hubungan dengan Tuhan. Perhatikan, Daniel saya sebut manusia yang rohani. Dia memang orang yang sangat luar biasa. Karena dia manusia yang rohani dan dia mengejar perkara-perkara rohani. Dia mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Nggak heran Tuhan menambahkan berkat. Tuhan menambahkan hikmat. Tuhan menambahkan pengertian. Tuhan menambahkan urapan. Tuhan menambahkan kemuliaan di dalam hidupnya. Dia melayani 4 generasi Raja Babel. Ini satu prestasi yang sungguh luar biasa. Kenapa bisa demikian? Karena dia adalah orang yang mengutamakan perkara-perkara rohani. Sebagai manusia yang rohani, dia selalu mengejar perkara-perkara yang rohani. Dan saudaraku sekalian, Paulus juga meminta kita ya, untuk menjadi manusia yang rohani, maka kita harus memikirkan perkara yang di atas. Kolose pasal 3 ayat yang kedua. Kolose 3:2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebagai manusia rohani, mari pikirkan perkara di atas. Kenapa? Karena suatu hari kita akan meninggalkan dunia ini, saudaraku. Suatu hari Anda dan saya, kita akan kembali kepada Tuhan. Kita akan berhadapan dengan Tuhan. Selama kita hidup, mari kita harus mempersiapkan kehidupan kita yang di atas. Suatu hari kita akan meninggalkan dunia ini, saudaraku. Oleh sebab itu, kalau kita mengejar dunia ini, kita akan sia-sia. Kalau kita berharap kepada dunia ini, kita akan sia-sia. Oleh sebab itu, mari kita belajar menjadi bijak. Sebagai orang Kristen, mari inilah kebenarannya. Kita harus memikirkan perkara-perkara di atas. Hari ini, semua yang Tuhan percayakan kepada kita, apakah kita jadikan itu sebagai sarana untuk mempersiapkan hidup kita di atas atau enggak? Hari ini semua yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, apakah itu menjadi jalan di mana kita mempersiapkan hidup kita di atas atau enggak? Kita perlu mengerti, suatu hari ketika kita meninggalkan dunia ini, kita tahu kita akan ke sorga. Tapi saudaraku sekalian, sebelum kita masuk ke dalam sorga, kita akan melewati apa yang disebut dengan penghakiman Tuhan. Di sana kita akan dihakimi. Apakah hidup kita sudah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki atau enggak? Kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan atau kita hidup sesuai kehendak diri kita sendiri? Oleh sebab itu mengapa, seperti saya katakan, ada konsekuensi Matius 7, 21, 23. Itu konsekuensi. Jangan sampai suatu hari ketika kita sudah di hadapan Tuhan, kita terkena konsekuensi Matius 7, 21 sampai 23. Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau, enyalah dari hadapanku. Pada saat itu saya mau katakan kepada Anda, tidak ada yang bisa Anda lakukan untuk mengubah keputusan Tuhan. Kita nggak punya kesempatan untuk berubah, bertobat, dan lain sebagainya. Tidak ada pembelaan dan kita nggak bisa bela diri.
Karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita berpuluh-puluh tahun di dunia ini untuk belajar menjadi serupa dengan Dia. Belajar untuk memahami kebenarannya. Belajar untuk hidup di dalam kehendak-Nya. Tapi ketika kita hidup dalam kehendak diri kita hidup mengejar perkara-perkara dunia. Kita tidak peduli dengan perkara rohani. Saudaraku sekalian, jangan salahkan Tuhan dan jangan salahkan Alkitab. Itu jalan kebenaran yang telah diberikan kepada Anda dan saya. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita belajar. Kita di dunia ini gak lama. Hanya beberapa puluh tahun aja. Coba renungkan. Ya, mari hari ini kita mencoba menjadi bijak. Hari ini kita hidup di dunia betul, tapi belajar memikirkan perkara-perkara di atas. Itu rahasia kehidupan. Hari ini kita hidup di dunia ini, kita di bumi ini, tapi belajar persiapkan satu kehidupan di sorga nanti, kehidupan yang di atas. Amin saudaraku. Poin yang ketiga, manusia yang rohani dalam arti kata yang sesungguhnya, ya, adalah manusia yang rohani akan menjadi rohani seiring dengan pertumbuhan rohaninya. Artinya, Anda akan menjadi rohani seiring dengan pertumbuhan rohaninya. Seiring dengan pertumbuhan rohani Anda sampai Anda menjadi manusia rohani. 1 Yohanes 2:14. 1 Yohanes 2:14 berkata, "Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat." Saudaraku sekalian, kita tidak pernah bisa menjadi manusia yang rohani apabila kita tidak mau bertumbuh dalam sisi rohani. Artinya saudaraku sekalian, kita tidak mungkin bisa menjadi manusia yang rohani kalau kita tidak mau merohanikan hidup kita. Amin. Tidak pernah saudaraku itu akan terjadi. Dan proses kita menjadi manusia yang rohani adalah melalui pertumbuhan rohani. Itu satu-satunya jalan. Artinya saudaraku, ya, dari biasa menjadi rohani, maka prosesnya satu, itu pertumbuhan rohani. Artinya Anda mau menjadi manusia yang rohani adalah Anda harus bertumbuh di sisi rohani, bukan duniawi. Bayangkan saudaraku, kalau saudara rindu bertumbuh dari sisi rohani, yang ingin menjadi manusia yang rohani, semakin hari semakin rohani, tetapi Anda tidak pernah bertumbuh dalam sisi rohani, Anda bertumbuh dalam perkara-perkara duniawi, itu tidak mungkin terjadi. Saudara tidak pernah akan menjadi rohani kalau saudara mengejar perkara duniawi. Saudara tidak pernah akan menjadi manusia rohani ketika saudara tidak pernah bertumbuh dalam perkara rohani. Dengan kata lain, saudara tidak pernah akan menjadi rohani kalau saudara nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah ibadah dengan sungguh, nggak pernah berdoa, dan lain sebagainya. Amin saudaraku. Mari, dari ayat yang kita baca, kita menemukan ada 3 klasifikasi tingkat pertumbuhan rohani. Dan saya rindu saudara melihatnya. Ya, mulai dari anak-anak, kaum muda, bapak-bapak. Nah, saudaraku sekalian, ketiga tingkatan kerohanian ini, tiga pertumbuhan rohani ini merupakan dasar perjalanan pertumbuhan rohani seseorang. Pertama, tingkat pertama, anak kecil. Alkitab berkata seperti ini, "Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa." Karena kamu mengenal Bapa. Saudaraku sekalian, banyak yang sudah punya anak di sini. Ya, khususnya yang wanita. Pengalaman pertama seorang anak itu biasanya adalah mamanya sama papanya. Ya, ketika itu baby sudah mulai bisa mengenal,
maka seringkali yang pertama dia kenal itu adalah mamanya, papanya. Kecuali papa mamanya tidak pernah merawat dia. Tapi kalau biasanya papa mamanya merawat dia, maka pengenalan dari baby ketika dia akan mulai, oh mama gua, ini papa gua. Ya, dia akan mulai belajar memanggil papa, dia mulai belajar memanggil mama. Itu pengenalan pertama, pengalaman seorang anak. Perhatikan, pada awal kita percaya Tuhan dan kita berjalan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, maka kita tahu bahwa kita adalah anak Allah. Kita hanya tahu kita adalah orang Kristen, enggak lebih dari itu saudaraku. Ketika saudara baru percaya Tuhan, yang saudara tahu kan saudara orang Kristen. Oh sudah, saya sudah jadi orang Kristen, sekarang saya anak Tuhan. Itu yang saudara tahu, enggak lebih dari itu saudaraku. Ya, itu ya tingkat pertumbuhan anak-anak. Ya, tetapi saudara perlu mengerti ya bahwa kita itu tidak bisa seterusnya, kita tidak bisa selamanya, kita tidak bisa tetap hanya ya menjadi seorang anak sampai selama-lamanya. Saudaraku sekalian, banyak yang sudah punya anak. Anak kita dari baby, ya kita lihat, lucu ya, kemudian makin besar, lalu anak kita sampai umur 2 dan 3 tahun. Kita, waduh, udah umur 2, udah umur 3 tahun lucu-lucunya, udah bisa manggil papa mama dengan baik. Dan saudaraku sekalian, untuk tahun-tahun berikutnya, anak kita nggak gede-gede. Besarnya, sifatnya, semuanya masih seperti anak umur 2, umur 3 tahun. Padahal sudah 5 tahun. Tetap seperti anak 2, 3 tahun. Padahal sudah 10 tahun. Yang dia bisa hanya papa, mama. Yang lain gak bisa. Bayangkan saudaraku. Kalau itu terjadi, saya percaya kita sebagai orang tua, kita langsung tahu ada yang gak benar dengan anak saya. Kita bisa sedih, kita bisa kecewa. Loh, kenapa anak saya begitu? Gak ada masalah. Tapi kenapa ini sudah 5 tahun tapi dia kok masih seperti anak 2 tahun. Udah 10 tahun masih seperti anak 2, 3 tahun. Hanya bisa panggilnya papa, mama. Saudaraku sekalian, perhatikan. Kalau kita punya rohani selalu di anak kecil. Kita hanya tahu, ya saya itu orang Kristen. Kita tahu aja. Kita tahu kita anak Tuhan. Banyak orang Kristen juga tahu begitu. Tapi kehidupannya gak kuat. Saya mau katakan, kita tidak bisa selama-lamanya di posisi anak kecil. Kita harus melangkah memasuki proses pertumbuhan. Saudaraku sekalian, kita harus mengusahakan dengan berbagai cara agar rohani kita itu bisa terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Karena kalau kita hanya sebagai anak kecil, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa pertumbuhan itu adalah sebuah kekuatan. Kalau kita sebagai anak kecil, nggak pernah bertumbuh, nggak pernah gede, kita nggak pernah punya kekuatan. Nggak pernah punya kekuatan. Kita hanya bisa angkat barang 1 kilo, selama-lamanya 1 kilo. Padahal ada banyak barang-barang yang menarik, barang-barang berharga, yang mungkin 5 kilo, 10 kilo beratnya. Saudaraku sekalian, mari, ini tingkatan pertumbuhan yang pertama, anak kecil. Dan saya mau katakan, jangan Anda senang dengan hidup kerohanian sebagai anak kecil. Ya, jangan Anda merasa bahwa, ya yang penting gue ke gereja, bertumbuh gak ada urusan. Yang penting minggu saya datang, saya absen. Saudaraku sekalian, kita ke gereja itu bukan absen. Bukan absen sama Tuhan, bukan absen sama ya teman-teman jemaat, bukan absen sama gembala, bukan. Bukan absen. Tapi hari Minggu engkau datang kepada Tuhan adalah untuk membalas kasih Tuhan, untuk bersyukur, untuk memuji Tuhan, ya, dan untuk mempersiapkan diri, diajar, dibentuk, mempersiapkan diri bertumbuh melalui makanan-makanan rohani. Jadi saudaraku sekalian, mari perhatikan hidup Anda. Tingkatan yang kedua, anak muda.
Firman Tuhan berkata seperti ini. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Mengalahkan yang jahat. Ayat 14 mengatakan, ya, kalau rohani telah bertumbuh, ya bisa mengalahkan yang jahat. Kenapa bisa mengalahkan yang jahat? Alkitab berkata, karena kamu kuat dan firman Allah di dalam kamu. Saudaraku sekalian, perhatikan, anak kecil itu tidak memiliki firman ya dalam diri mereka. Mereka hanya mengerti hal yang dasar saja. Ya, oleh sebab itu saudaraku sekalian, ya orang yang tingkat rohaninya masih anak-anak, ya firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal 4:14 berkata apa? Mereka itu masih muda sekali diombang-ambingkan oleh berbagai ya tipu muslihat setan, ya ajaran-ajaran yang salah. Tetapi ketika tingkat rohaninya ya sampai di anak muda, perhatikan saudaraku, ya. Di sini dikatakan apa? Mereka kuat karena mereka memahami ya firman Tuhan, ya. Dan mereka mampu menghadapi tipu muslihat setan. Saudaraku sekalian, tingkatan anak muda telah melewati masa pengenalan awal mereka. Ya, nah di sini banyak orang Kristen ketika tingkat rohani Anda di anak muda, Anda tahu firman, Anda tahu membedakan mana yang betul, mana yang salah. Anda tahu kebenaran, Anda bisa mengalahkan si jahat. Tetapi saudaraku sekalian, Alkitab tidak mau kita berhenti hanya sampai di sini. Ya, tahu kebenaran, tahu firman, punya firman dalam hidup. Ini satu kehidupan yang luar biasa. Tetapi Tuhan tidak mau kita sampai di sini. Untuk menjadi manusia yang rohani, saudara tidak bisa sampai di tingkatan anak muda. Ada satu tingkatan yang terakhir, tingkatan bapak-bapak. Oke? Alkitab berkata apa? Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Ini merupakan tingkatan tertinggi dibandingkan dengan dua tingkatan sebelumnya, saudaraku. Ya, tingkatan anak kecil hanya tahu bahwa dia itu anggota keluarga Allah, dia orang Kristen, dia anak Tuhan. Ya, tingkatan kedua anak muda luar biasa, telah mengenal firman. Tetapi perhatikan, tingkatan ketiga firman Tuhan bilang apa? Tingkatan ini telah mengenal Tuhan dengan baik. Melalui apa? Persekutuan yang intim dan ya di sini hidupnya bisa memancarkan buah-buah kehidupan. Ya, hidupnya bisa memancarkan ya karakter dan sifat rohani yang baik. Di tingkat bapak-bapak, saudaraku sekalian, ya mereka bukan saja tahu firman, tapi mereka mempunyai hubungan dengan Tuhan. Hubungan yang intim, hubungan yang dekat. Saudaraku sekalian, tingkat kerohanian kita yang harus kita capai. Kita mesti terus bertumbuh sampai kepada tingkat apa? Tingkat bapak-bapak. Di mana kita mau mengenal Tuhan sesungguhnya. Ya, mengenal Tuhan melalui apa? Ada satu ikatan fellowship yang dekat. Ya, tingkatan ini kita bisa merasakan kehadiran Tuhan selalu dalam kehidupan kita. Di tingkatan ini kita bisa tahu apa maunya Tuhan. Kita bukan saja mampu memakai kuasa firman dalam kehidupan kita, tapi ada buah kehidupan yang mengalir. Saudaraku sekalian, ini hal yang sangat penting untuk kita perhatikan dan kita renungkan. Jadi saudaraku sekalian, proses seseorang itu menjadi manusia yang rohani adalah melalui pertumbuhan rohani. Dengan kata lain, semakin bertumbuh kerohanian seseorang, maka dia akan menjadi manusia yang semakin rohani. Ya, jadi ini yang Tuhan inginkan dari kita. Tuhan mau kita menjadi manusia yang rohani. Manusia yang hidupnya dipimpin oleh roh. Manusia yang hidupnya berpadanan dengan roh. Kenapa? Karena Tuhan itu roh. Kalau kita mau hidup bersama dengan Tuhan nantinya, ketika kita mau hidup kita bisa berjalan berpadanan dengan Tuhan, maka kita harus menjadi manusia yang rohani.
Manusia yang duniawi nggak mungkin bisa berjalan dengan Allah. Ya, manusia yang duniawi nggak mungkin bisa hidup bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari hari ini kita belajar bersama-sama. Kalau kita belum menjadi manusia yang rohani, mari kita belajar meningkatkan hidup kita, belajar menjadikan hidup kita manusia yang rohani. Kalau belum menjadi manusia yang rohani, mari kita perbaiki yang kurang yang mana, yang salah yang mana. Amin saudaraku, mari kita tundukkan kepala.